Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada video kali ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama untuk mempelajari sejarah biografi daripada sahabat-sahabat baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau pada video-video sebelumnya, pada playlist kisah sahabat Nabi, kita sudah membaca sejarah singkat dari Sayyidina Anas bin Malik, dari sejarah singkat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, juga dari sejarah singkat sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi. Pada video kali ini kita akan membahas siapa beliau, yaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Bagi pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang ingin mempelajari kisah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang lain, silakan tulis request Anda di kolom komentar di bawah ini atau bisa diajukan via chat kepada nomor admin yang tertera di bawah ini. Kita akan membahas pada video kali ini kisah dari sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana tentunya sangat banyak atau nama beliau sudah tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Namanya sudah harum di telinga dan di sejarah kaum muslimin. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat luar biasa dalam ikut memperjuangkan agama Islam pada masa era Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau juga adalah sahabat yang makamnya beliau dimakamkan di salah satu bawah benteng Konstantinopel yang saat itu dibangun oleh Kaisar Romawi. Saat itu Turki, saat itu setelah zaman sahabat, beliau berdakwah untuk menyebarkan Islam di negeri Kekaisaran Romawi, sehingga beliau syahid di negeri tersebut dan makam beliau ada di sekitar di bawah benteng Konstantinopel yang terkenal saat itu. Beliau Abu Ayyub Al-Ansari memiliki nama asli yaitu Khalid bin Zaid An-Najjari. Bagi sahabat, bagi kawan-kawan yang memiliki kitab Suwar min Hayatis Sahabah, kita bisa lihat di dalamnya, karena kajian kita ini kembali pada kitab, merujuk kepada kitab Suwar min Hayatis Sahabah karya daripada Syekh Abdurrahman Ra'fat Bashar. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal. Juga beliau adalah salah satu pemuka kaum Ansor, yaitu mereka para sahabat yang hidup di kota Madinah, yang menyambut dan menjadi tuan rumah daripada sahabat-sahabat muhajirin yang datang dari kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada beliau dan mengharumkan nama beliau di seluruh pelosok negeri Islam. Bahkan meskipun juga bukan negara Islam, nama beliau sangat terkenal. Beliau juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sahabat yang mana rumahnya dipilih oleh Allah untuk ditempati dan ditinggali oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala pertama kali hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan di saat sampai di kota Madinah, beliau tinggal pertama di tanah ataupun di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kisah bermula di saat para kaum Aus wal Khazraj dari dua kabilah ini, mereka datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan baiat. Saat itu berkisar puluhan orang datang dari kota Madinah menuju kota Mekah. Mereka berbaiat bahwasanya mereka siap untuk menyebarkan dakwah Islam di kota Madinah, membantu persebaran Islam di kota Madinah, dan selalu siap dan sigap untuk menunggu kerawuhan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sehingga datanglah lagi rombongan kedua, baiat yang kedua, lebih banyak jumlahnya. Saat itu
orang-orang dari kaum Aus wal Khazraj dari kota Yathrib yang saat itu sebelum bernama kota Madinah. Mereka datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat bahwasanya mereka siap hidup dan mati untuk selalu melindungi dan menjaga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung hijrah, tidak lantas pergi meninggalkan kota Mekah sampai turunnya wahyu dari Allah, sampai turunnya izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kota Mekah. Sampai pada akhirnya datanglah izin tersebut sehingga Rasulullah memerintahkan terlebih dahulu para sahabatnya yang ada di kota Mekah untuk terlebih dahulu meninggalkan kota Mekah dan hijrah menuju kota Madinah. Dan terakhir hanya tinggal beliau dan sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang juga dibantu oleh beberapa kerabat beliau, yaitu ada Sayyidina Ali yang masyhur kisahnya beliau menggantikan posisi Rasulullah di kasur di tempat posisi tidurnya Rasulullah. Pada suatu saat nanti kita akan juga membahas khusus bagaimana kisah hijrah dan momen hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tatkala setelah Rasulullah melakukan hijrah dengan berbagai tantangan dan halangan, kemudian berbagai kisah juga, di mana juga kita melihat Suraqah bin Malik juga pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Beliau bertemu dengan Rasulullah bertemu dengan Suraqah bin Malik, apa yang terjadi dan kisahnya yang sudah kita baca. Kemudian setelah beberapa hari Rasulullah melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah, sampailah Rasulullah tidak di sekitaran di pintu kota Madinah. Lantas beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah, tetapi beliau singgah di daerah yang bernama Quba, yang kurang lebih sekarang itu jika diukur sekitar 2 mil dari pusat kota Madinah. Yang mana juga jika pemirsa yang pernah berangkat umroh ataupun haji ke kota suci pasti diarahkan untuk sholat di kota Quba, di masjid Quba, karena masjid Quba itulah masjid yang pertama didirikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bumi ini. Setelah itu Rasulullah tinggal di kota Quba sekitar 4 hari. Kemudian setelah itu berdirilah masjid itu, Rasulullah membangun bersama para sahabat yang lainnya. Rasulullah kemudian meninggalkan kota Quba untuk menuju kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, di perbatasan kota Madinah, yang mana seluruh masyarakat, entah itu ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua, anak kecil, semuanya mereka dengan kerinduan yang membuncah. Mereka naik ke atas pohon, ada yang di atas bangunan, ada yang di atas gunung, di atas perbukitan tanah yang tinggi. Mereka memandang ke arah di mana Rasulullah akan datang, sehingga mereka sudah berhari-hari, lebih dari 1 hari, lebih dari 2 hari, bahkan ada riwayat 3 hari mereka menunggu Rasulullah karena kerinduan yang luar biasa. Meskipun mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka belum pernah melihat betapa indahnya Rasulullah SAW, tetapi telinga mereka, hati mereka sudah terlebih rindu. Mereka sudah merasakan kerinduan yang luar biasa meskipun mereka belum pernah melihat Rasulullah. Dan itulah yang dinamakan dalam istilah Arab al-udhunu ta'syaku qabla al-aini ahyana. Terkadang sebuah cerita, sebuah kabar yang kita dengar dengan telinga membuat kita merindu terhadap orang yang mungkin belum pernah kita lihat. Itulah yang dirasakan oleh para masyarakat kota Madinah, yang mereka rela menunggu berhari-hari demi menyambut baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sebelum sampai di kota Madinah, para pemuka, petinggi, dan orang-orang yang tersohor di kota Madinah saat itu, mereka terlebih dahulu menyambut Rasulullah di depan gerbang kota Madinah sebelum masuk kota Madinah. Mereka menyodorkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, singgahlah di tempat kami, tinggallah di rumah kami." Mereka berlomba berebut agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk mau dan berkenan untuk tinggal di rumah mereka.
Sehingga mereka pun juga berlomba berebut untuk menarik tali kekangnya onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian melihat hal tersebut, keinginan yang luar biasa, anomali dari masyarakat kota Madinah yang antusias menyambut datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menarik-narik tali onta tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'uha, tinggalkan, lepaskan, fa innaha ma'murah." Karena onta ini sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan sendiri menuju ke arah di mana aku diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di tempat tersebut. Sehingga setelah seluruh masyarakat kota Madinah yang saat itu sudah merindukan dengan kerinduan yang sangat membuncah, ingin berjumpa, ingin mencium tangan Rasulullah, ingin dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berani untuk mendekat dan mengganggu unta tersebut. Tapi mereka berbondong-bondong, mereka bergerombol, berebut untuk jalan di belakang unta tersebut. Siapakah? Mereka penasaran. Siapakah gerangan orang yang sangat beruntung, pemilik tanah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sehingga rumahnya, tempat tinggalnya akan ditempati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada seseorang sudah menunggu, ini rumah saya di depannya, ternyata ontanya melewati rumah tersebut, maka dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Kesempatan ini hilang. Kemudian berjalanlah onta ini tersebut. Seluruh orang yang ada, pemilik rumah di kota Madinah, mereka semuanya harap-harap cemas. Siapakah gerangan pemilik rumah yang sangat beruntung ini? Sampai pada akhirnya setelah keliling di sekitaran kampung di kota Madinah itu, kemudian unta tersebut, Rasulullah masih ada di atas unta itu. Sehingga Rasulullah bersama unta itu terus berjalan. Rasulullah pun tidak memegangi tali unta tersebut, tidak mengarahkan. Unta itu berjalan dengan sendirinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga unta tersebut barika atau duduk di tempat, salah satu tempat tanah kosong, yang mana tanah itu berada di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika unta tersebut duduk, Rasulullah masih ada di atas unta tersebut. Beliau juga tidak turun, masih menunggu beberapa saat, sampai akhirnya Rasulullah melepaskan tali yang ada di unta itu, dan Rasulullah pun turun. Kemudian unta tersebut kembali berdiri. Para sahabat yang lain harap-harap cemas, unta itu kembali keliling. Kemudian ternyata subhanallah, unta itu kembali ke lokasi pertama di mana dia menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sudah jelaslah bahwasannya tempat tinggal manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar rumahnya ditempati oleh Rasulullah adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu warḍah. Sangat luar biasa. Beliau adalah manusia terpilih yang tempatnya ditinggali langsung oleh Allah, ditinggali langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah dua tingkat, yang mana perumahan di kota Madinah saat itu ada jalan yang mana menuju ke lantai atas dan juga ada jalan yang menuju lantai dasar. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansori bersama keluarganya memerintahkan keluarganya untuk mengosongkan tempat yang atas agar lebih mudah digapai dan lebih enak. Rasulullah bisa memandang ke tempat yang lebih jauh dan jalannya pun lebih sampai ke lebih dekat untuk ke arah perkampungan dan sekitarnya. Dan sehingga Abu Ayyub lebih memuliakan Rasulullah untuk tinggal di atas dan membawa barang-barangnya ada di atas untuk dibawa ke bawah. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih memilih untuk tinggal di bawah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Enggak, Abu Ayyub, engkau tetap tinggal di atas, biar aku yang tinggal di bawah." Sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kisah dari awal di mana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu warda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan
beliau. Setelah Rasulullah memilih untuk tinggal di bawah, lantas Abu Ayyub Al-Ansori dan keluarganya dan istrinya ini merasa bingung ketika waktu malam datang. Waktu malam datang, Abu Ayyub Al-Ansori ini hendak naik ke lantai atas. Dia bingung, dia tidak enak. Apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi? Sungguh celaka yang kita perbuat ini. Bagaimana? Rasulullah berada di bawah kita dan sedangkan kita ada di atasnya, atas beliau. Rasulullah ada di bawah lantai, kita ada di atasnya. Apakah kita tidak kurang ajar? Kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori ini. Kita ini melangkah di atas tubuh Rasulullah. Kita tidur di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berjalan di atas Nabi yang mana wahyu Allah turun langsung kepada beliau? Begitu kurang ajarnya kita. Akhirnya semalaman itu Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya tidak bisa tidur dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah yang di lantai atas yang mana di bawahnya ada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ketika menjelang pagi, mereka itu masuk rumah. Akhirnya mereka terpaksa masuk rumah. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya ini melangkah di pinggir-pinggir rumah, tidak berani di tengah, karena mereka berdua khawatir ada di bawah telapak kaki mereka, di bawah lantai yang mana mereka berjalan di situ itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini berjalan di pinggir-pinggiran rumahnya, di pinggir-pinggiran temboknya. Setelah itu, ketika pagi bertemu, Abu Ayyub Al-Ansori berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub menceritakan hal tersebut. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, ma'ughmid lana jafnun fi hadhil lailah la ana wala ummu Ayyub. Ya Rasulullah, kami tidak bisa tidur Rasulullah. Kami tidak bisa tenang. Semalaman kami tidak bisa hidup tenang dan tidak bisa nyaman. Mengapa demikian wahai Abu Ayyub? Rasulullah bertanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Wa mimma dzaka ya Abu Ayyub? Wa dzakartu anni ala dhahri baitin anta tahtahu wa anni idza taharaktu tanatharu alaikal ghubar fa azak. Tsumma inni ghadawtu bainak wa bainal wahyi. Ya Rasulullah, aku teringat bahwasanya engkau ada di bawah lantai bawahku. Aku takut ketika aku melangkah suaranya mengganggu suaramu. Aku takut ketika aku melangkah ada ghubar, reruntuhan debu ataupun ada debu yang sehingga debu itu bisa masuk ke bawah lantai di mana engkau tinggal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hawwin alaik ya Abu Ayyub, hawwin alaik, tenanglah wahai Abu Ayyub. Aku lebih senang tinggal di bawah. Innahu arfaqu bina an nakuna fis sufli likasrati man yaghshana minan nas. Aku lebih senang tinggal di bawah wahai Abu Ayyub sehingga banyak orang yang bisa mengunjungiku. Lebih banyak orang-orang yang ingin bertemu denganku lebih mudah. Mereka tidak perlu naik dan mereka lebih bisa mudah untuk bertemu denganku. Hal tersebut menenangkan hati Abu Ayyub dan Rasulullah sudah bersabda, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Engkau tidak kurang akhlak wahai Abu Ayyub. Engkau bukanlah seorang yang tidak beradab wahai Abu Ayyub. Tenanglah, karena aku juga sudah ingin memang tinggal di bawah dan itu kemauanku dan Allah pun ridho kepada engkau wahai Abu Ayyub. Itulah permulaan daripada kisah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, di mana beliau dengan rasa takutnya dan rasa cintanya, saking cintanya beliau takut ada sedikit debu yang bisa mengganggu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya, saking akhlaknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, beliau takut ada suara dari langkah kaki beliau yang bisa mengganggu pendengaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di video-video sebelumnya kita akan lanjutkan kisah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana dekatnya beliau dan akhlak beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.